Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang mau bikin video Janome NS7330. Ini salah satu tipe favorit saya ya. Langsung aja, part-partnya ini rail selector, length, width. Length ini untuk panjang stikan, makin gede angkanya makin panjang stikannya. Terus di sini ada SS, di sini tuh ada motif hitam sama merah. Kalau motifnya hitam biasanya di angka mungkin kisaran 1. Nanti teman-teman cobain aja sendiri. Terus kalau yang merah berarti misalnya ini motif C ya, terus di sininya SS. Nanti hasilnya jadi kayak gini. Nanti kita cobain langsung aja. Terus ini ada namanya tension. Kalau jahitan kendor, misalnya buat skoci udah dicek nggak ada kendala, berarti di dalam sini suka kotor. Kalau kotor nanti langsung dibersihin di apa namanya, ini jarum pentul kan, ini dikenolkan terus dikorek-korek. Ada di video saya yang lain, biasanya kayak gitu. Daripada harus membuka-buka bodi mesin kan, itu lebih aman ya. Terus ini tuas reverse, fungsinya buat mengunci jahitan di awal sama di akhir. Terus di sini ada pemasuk benang otomatis. Terus jarum yang dipakai sama jarum mesin kecil ya. Cuman bedanya kalau jarum ini, kalau mesin kecil yang gepeng madep ke sana, yang mesin hitam itu. Kalau ini yang gepengnya nih, jarumnya ada gepengnya gini. Kalau mesin jahit yang lain kayak mesin high speed itu nggak ada gepengnya, jarumnya beda. Kalau yang ini posisinya yang gepeng menghadap ke sana. Oke, terus di sini ada ini tiang benang, dia bisa dinaik turunin kayak gini. Terus sama bobin binder kayak gini. Oke, bagian depan udah ada kan. Terus samping itu ada hand wheel, modelnya kayak gini. Terus ini saklarnya untuk lampu aja ya, jadi meskipun dia udah di off, tapi kalau kita injek pedal dia mesinnya masih hidup, masih jalan. Ini ada kode lampunya kan ya. Terus ini hand wheel, Janome ada beberapa model yang ditarik, ada juga yang cuma digeser kayak butterfly gitu. Kalau yang model kayak gini, ini enak, bisa dipakai sambil jahit sambil nyepul kayak mesin high speed ya. Tapi kalau ini nanti dikedorin ininya. Cuman kekurangannya kalau misalnya ini tuh sering dikendorin tuh nanti kalau buat jahit tebal itu suka ngelos. Jadi kalau saya sendiri enaknya ini dipaten aja, jadi nanti sambil jahit sambil nyepul. Misalnya kita butuh jahitan kita warna hitam semua, ya udah tinggal dipakai jahit sambil isi benang. Kalau enggak ya nggak apa-apa, ngisi benangnya sambil jarumnya naik turun. Soalnya kalau ikut dilosin tuh suka pas dipakai jahit tebal dia suka ngelos, suka apa ya, kurang tenaganya kurang gitu. Nah ini untuk bagian belakang mesin ada tipenya Janome tipe NS7330 made in Thailand. Dia listriknya cuma 85 watt ya. Kemudian ini jenisnya yang dinamo di luar, ada yang dinamo di dalam. Nah ini motornya Janome 65 watt ya, kelihatan ya. Ini motor dinamo asli Janome. Nah ini dinamo asli Janomenya ya. Kalau misalnya dinamonya terbakar atau mati gitu ya, teman-teman bisa ganti sendiri pakai dinamo seri Janome juga. Soalnya kalau untuk yang butterfly pulleynya tuh beda, dudukan ininya beda ya. Oke. Terus ini biasanya ada sambungan untuk engsel ke meja di sini. Ini tuas untuk menaik turunkan sepatu. Di bagian samping ini ada tekanan sepatu. Ini normalnya di sini. Biasanya jarang sih diutak-atik untuk tekanan sepatu ini, tapi kalau untuk orang yang detail banget kayak misalnya jahitannya kayaknya tipis banget, itu bisa dikurangin tekanan sepatunya, atau kayaknya tebal banget. Terus di sini ada gunting benang, cuman kalau Janome itu gunting benang tuh jarak dari
lubang jarum ke sini agak terlalu pendek ya, jadi saran saya kalau pas narik benangnya itu agak ditarik agak panjang gitu biar nggak lepas. Kalau yang singer butterfly dia lebih panjang jadi aman. Tarik langsung di sini lebih hemat benang aja sih kalau menurut saya kayak gitu. Terus untuk sepatunya dia snap on. Nah, kalau mau pasang sepatu gini aja. Jadi ini kepala sepatunya itu ada kayak lubang gitu ya. Nanti ini ada besinya itu diselipin ke lubang. Saya sambil pegang kamera jadi biasa agak kesusahan. Aslinya mah gampang ya. Miring. Nah, udah pas. Maaf kalau gambarnya agak miring-miring. Oke. Terus di bagian sini ini skocinya sama, hampir sama mesin hitam, cuman dia lubang ininya lebih gede karena kita pakai untuk jahit zigzag ya. Kalau misalnya teman-teman skocinya tuh bermasalah, untuk sementara kalau cuma jahit lurus bisa pakai skoci mesin hitam. Kalau misalnya susah cari skoci mesin portable ya. Terus di sini ini ada tuas drop vidok. Ini gini. Nah, dia giginya tuh turun. Fungsinya untuk kalau kita mau bikin bordir. Jadi semua mesin jahit itu bisa dipakai untuk bordir ya. Tapi bordirnya tuh manual. Jadi kita goyang-goyang sendiri pemidang kainnya. Atau kalau nggak bordir, free motion quilt atau jahit kancing juga kita perlu menurunkan mesin. Kalau normalnya ini di depan aja. Kalau ini mau naikin handwheelnya aja kita putar. Nanti dia naik sendiri giginya. Udah. Kan terus di sini ini bisa dibuka kalau misalnya teman-teman mau bersihin mesin. Ini bisa dibuka. Posisinya jangan lupa, misalnya teman-teman kalau takut lupa bisa di video pas buka mesinnya. Cuman ini dalamnya kayak gini. Nah, dalamnya kayak gini. Biasanya jarum di keatasin atau posisinya ini kayak gini, huruf C kan. Kalau memasang lagi ya. Terus ini dimasukin ke situ. Dipas-pasin. Nah, kayak gini. Agak susah tadi kalau direkam sambil pegang HP. Terus ini jangan kebalik, masangnya ininya madep ke sana. Ini madep di luar karena nanti ini buat dudukan skoci. Nah, untuk jalur benang bawah, ini skocinya sama mesin hitam. Masangnya gini. Ini dimasukin. Nah, udah. Masukin terus benang diselipin di sini. Terus ini ke sini. Dah. Nah ya. Terus ini ada baut skoci namanya. Jadi kalau jahitan jelek, yang pertama kali otak-atik tuh pertama tension yang bagian ini diputar-putar dulu. Kalau udah diputar-putar masih nggak oke, baut skocinya yang diputar-putar ini. Nah ini diputar-putar pakai obeng. Kalau masih nggak oke berarti, nah tensionnya ini di sini bisa ada kemungkinan tensionnya itu ada kotoran kayak potongan benang yang nyelip gitu. Terus ini masang skocinya. Tadi kan di sini ada kayak cowakan gitu ya, terus di sini ada tanduknya. Ups. Ini gini. Dah, gitu aja. Gampang pokoknya. Terus, oh ya, sekalian mumpung masih di bawah. Kalau mau minyakin, yang diminyakin tuh paling sekitaran sini. Nah, ini kalau mau minyakin aduh nggak kelihatannya. Nah, di sini. Ini kalau handwheel kita gerakan, dia kan bergesek-gesekan ya. Nah, itu di sininya tuh dikasih minyak gitu loh kak, biar lebih halus suaranya. Terus selain di situ, di bagian tutup ini kan di samping sini ada bautnya ya, ini dibuka.
Terus di dalamnya itu ada tiang jarum yang naik turun. Di dalam sini tuh ada tiang jarum yang posisi ini nih, tiang ini di sini batangnya itu diminyakin aja. Tuh. Sebenarnya untuk perawatan ringan itu udah cukup. Tapi kalau misalnya ada yang trouble di sini, ini juga gampang dibukanya. Karena ini semi portable ya. Jadi nanti di bagian dalam handwheel sini ada bautnya, bisa kakak buka sendiri. Cuman hati-hati aja kalau mau buka bagian sini, bagian posisi ini terbuka tuh, dial ini jangan diutak-atik, soalnya suka beberapa tipe ada yang nggak ada penahannya, jadi malah jadi berantakan gitu settingannya. Oke, terus kalau mau buka sendiri ya sebaiknya didokumentasikan aja. Jadi kalau misalnya lupa, ada dokumentasinya, tinggal buka videonya. Terus ini semi portable ya kak, jadi bisa pakai meja mesin jahit yang ditanam kayak mesin hitam, bisa juga cuma ditaruh kayak gini. Kalau saya biasanya cuma tak taruh kayak gini karena keterbatasan ruang ya. Terus kemudian jalur benang ya, sebenarnya mesin ini tuh udah ada jalur benangnya. Jalur benangnya tuh timbul gitu dari ini ya, misalnya dari tiang benang, terus dari tiang benang itu ke sini. Di sini ada angka 1. Nah, dari tiang benang kalau mau nyepul ke sini, tapi kalau enggak nyepul dia langsung ke sini. Oke, saya praktekin ya. Pertama ke sini dulu, terus turun. Ini ada angka 2, naik. Kemudian di dalam sini tuh ada pelatuk. Pelatuknya ini kan tenggelam ya. Nih handwheelnya kita putar ke arah kita. Nah, pelatuknya nongol. Kalau pelatuknya udah nongol, benangnya diselipin gini, udah kan? Terus turun lagi ke sini, sangkutin ke sini. Dari sini, ini tadi kebetulan jarumnya kan belum tak pasang ya, sekalian aja belajar masang jarum. Ini masukin ke sini. Ingat yang gepeng menghadap ke arah dinding atau sehadap sama kita. Ini pastikan mentoknya mbak atas ya kak, kelihatan itu. Terus ini dikencengin. Kalau misalnya tenaga kita kurang kenceng buat kencengin, boleh dibantu pakai obeng. Bisa obengnya pakai yang kayak gini. Kalau teman-teman nggak ada, bisa pakai yang seadanya aja. Oke, terus dari sini, ini sepatu kita turunin dulu, ke sini dulu, kawat kanan kiri. Udah kan, terus kita pakai pemasuk benang otomatis. Caranya ini diturunin, terus benang disangkutin ke sini. Terus di dalam jarum ini tuh sebenarnya ada kayak kawat gitu ya. Nanti untuk pemula, untuk yang belum tahu, biasanya belum paham ya kok di dalam tak ada kawatnya. Ini jangan, kalau bisa nggak usah dipegangin kak. Nah, nanti ada keluar benang kayak gini. Yang ditarik yang ini, jangan yang ini. Kalau yang ini nanti keluar lagi. Oke, sekali lagi ya. Ini kalau udah biasa pakai ini enak banget. Mata minus juga insya Allah bisa kok. Pastikan kawatnya tuh masuk ke lubang jarum ya, dirasain aja. Nanti lama-lama berasa kok. Terus ini nggak usah ditarik. Tuh, tinggal dikeluarin. Ini, oke. Terus kalau kita mau jahit, pertama kali yang kita lakukan itu mancing benang bawah. Caranya tuh gini, ini kita pegangin dulu, terus handwheel diputar ke arah kita. Ingat ya, kalau muter handwheel tuh diusahakan selalu ke arah kita, jangan ke arah sana. Nah ini benang bawahnya udah keluar.
saya close up ya, biar kelihatan pas benang bawahnya di luar tapi nggak kelihatan handwheelnya. Oke, ini benang bawahnya belum nongol ya, benang bawahnya tuh warna biru. Ini kita pegangin, handwheel diputar ke arah kita. Nah, kelihatan kan benang bawahnya tuh nongol tuh. Ini benang bawahnya. Terus untuk permulaan jahit kita selipin ke bawah. Untuk nyepul nanti videonya terakhir ya kak, biar nggak dipotong-potong videonya, soalnya saya lupa nggak ditulis dulu urutan step by stepnya. Terus kita mau mulai jahit ya. Nah, untuk lampunya tuh sebenarnya LED ya kak, cuman dia warnanya tuh warm white gitu, putih hangat. Menurut saya ini nyaman juga, nggak sakit di mata, terus nggak panas di sini. Kalau lampu yang bohlam itu biasanya panas di sini. Karena di video itu malah bikin silau, jadi tak matiin aja. Kemudian, ini tinggal diinjek pedalnya, Allah Akbar. Oh, ini tadi habis dicobain buat lubang kancing, jadi ini jahit dulu. Kita cobain dari awal ya. Nah, ini saya tarik benang agak panjang, terus disangkutin gini. Nah, gitu. Jangan lupa untuk pertama kali jahit, buntut benangnya ditindih sepatu aja biar nggak kusut. Ini agak grogi, jadinya agak ngeden mesinnya. Terus oh ya, untuk kunci jahitan nih, sambil kita injek pedalnya kita tekan ini ya, jahitan otomatis mundur. Terus untuk motif ya, misalnya kita mau memilih motif C, sebelum ini diputar pastikan posisi jarumnya naik ya kak, jangan di bawah, jangan nancep ke kain. Terus ini kita bikin motif C yang atas ya, jadi ini diangkat. Kalau misalnya kurang lebar boleh dilebar. Oke. Nah, hasilnya kayak gini. Kelihatan gak ya? Nah, ini hasilnya zigzag. Ini yang jahit lurus, ini bawahnya. Oke, terus kalau sekarang motif C yang bawah ya, yang merah ini, berarti ini di SS. Ingat ya, untuk naik turunin sepatu nih, di sini posisinya tuas yang warna hitam. Untuk pemula mungkin masih harus nyari-nyari, tapi nanti kalau udah biasa mah tinggal diraba aja bisa ketemu, nggak usah diliatin. Ini double zigzag. Nah, untuk lubang kancing, dia kan ada fitur lubang kancingnya ya, lubang kancingnya 4 langkah. Terus dapat sepatunya tuh pakainya sepatu satin. Kalau mesin jahit yang lain kan pakai sepatu lubang kancing ya, enaknya pakai sepatu satin kayak gini. Kalau saya tuh apa ya, males ganti-ganti sepatu gitu loh kak, jadi ya udah pakai satu sepatu ini, bisa buat jahit biasa, jahit zigzag, lubang kancing tuh nggak perlu gonta-ganti sepatu. Terus istimewanya mesin ini, kalau saya nih ya paling suka tuh nih, jadi dia tuh posisi jarumnya tuh, perhatiin deh kak, dia bisa digeser ke kiri per milimeter gitu loh, jadi digeser dikit-dikit gitu. Ini kalau saya tuh sukanya jadi pas jahit kelim itu kita bisa setel jahitan kelimnya tuh jatuhnya tepat di tepi lipatan kain, jadi lebih anti jebol gitu kelimnya tuh. Kalau mesin yang nggak bisa di setel kayak gitu, suka kelimnya tuh jahitannya jatuhnya di tengah-tengah lipatan kain, itu kalau saya kayaknya agak kurang safety gitu. Selain males ganti-ganti sepatu tuh ya kak, kalau pakai sepatu satin ini untuk lubang kancing tuh dia bisa bikin lubang kancing sampai sepanjang apapun bisa. Tapi kalau untuk yang sepatu lubang kancing yang putih yang kayak Janome, Singer kayak gitu, yang 4 langkah juga ya, itu
panjangnya terbatas sesuai panjang sepatunya aja gitu. Kalau saya selera aja sih, mau pakai itu bisa, mau pakai sepatu satin juga bisa. Terus langsung cobain ya. Ini lubang kancingnya 4 angka, 1 2 3 4. Terus di sininya jarak lengthnya itu antara 0 sampai 1. Makin mendekati 0 makin rapat dia lubang kancingnya. Nanti kakak setel sesuai selera kakak aja, mau serapat apa. Ini 1 dulu ya, 1. Terus sebelum dialnya diputar, ini jarumnya dinaikin dulu ya. Posisinya itu jangan pas nancep di kain gitu. Di sini 3. Terus ini 4, saya nggak begitu kelihatan ya, panjangnya udah pas belum. Nah, hasilnya kayak gini. Hasilnya otomatis ini bisa lebih rapi lagi kalau diperhatiin langsung ya, soalnya ini jarak saya duduk lumayan agak jauh sama mesinnya. Oke, ini hasil lubang kancingnya sebenarnya lumayan gendut, lumayan bagus sih, cuman ya karena tidak diperhatikan saja. Ini untuk penggunaan mesin insya Allah gampang banget untuk pemula. Terus nyepul sepulnya sama mesin hitam ya. Tinggal kalau saya gini, ini nggak apa-apa pakai sepul yang ada isinya juga. Ini gini, terus kelihatan. Ini perak-peraknya gini ya. Ini dililit ke sini. Ya kak, nah di sini kan kelihatan ya. Kalau saya lebih suka 2 kali sih kak, karena lebih rapet. Terus ini gini, geser. Terus nah ini kalau kayak gini jarumnya tuh naik turun, cuman ini saya agak dilema nih mau dikendorin apa enggak. Kalau dikendorin nanti resikonya tuh kalau jahit tebal dia ngelos. Kalau saya saranin sih mendingan nggak usah dikendorin ya. Kalau dikendorin ya jarumnya bisa nggak naik turun, cuman ini oh ini pas bisa dikendorin. Berarti ini masih lengket ya. Biasanya ini karena jarang dikendorin. Nanti saya losin sekalian nggak apa-apa, mumpung bisa nanti dilosin ya. Harusnya ini jarumnya nggak naik turun kalau ini dilosin. Cara ngelosinnya gini ya, yang gede ini ditahan, oke. Terus yang kalau ngencengin, yang kecilnya diputar ke sana. Kalau ngendorin putar ke sini, tuh, oke. Ini biasanya jarang dipakai jadinya tuh dia ikut naik turun, tapi nanti saya setel untuk tidak ikut naik turun. Kurang lebih itu aja ya. Untuk perawatan mesin ini juga insya Allah gampang banget. Mesinnya tuh halus. Terus salah satu tipe favorit saya karena nggak cuman bagus kualitasnya tapi juga cantik ya. Zaman dulu Janome itu jarang ada yang motifnya cantik bunga-bunga kayak gini dengan warna yang kalem. Kalau sekarang mah banyak banget ya. Kalau zaman dulu masih terbatas banget. Sekian aja sih video soal mesin ini. Kalau ada pertanyaan boleh tinggalin di komen. Kalau bisa saya jawab insya Allah sebisanya. Kalau nggak bisa ya mohon maaf. Terus kalau ada suara saya agak kurang kedengeran mohon maaf ya kak, emang saya kurang bisa ngomong kenceng. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.